Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Febrianti Taswed dengan NIM 2022-31082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS metodologi penelitian saya, yaitu mengenai analisis sentimen kebijakan pendidikan di TikTok berbasis regresi logistik untuk evaluasi kebijakan dengan aplikasi Python. Yang dimana di sini berisi latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Yang pertama latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi digital memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Kebijakan seperti Merdeka Belajar dan pembelajaran jarak jauh dirancang untuk menjawab tantangan era digital pada pandemi COVID-19. Meski menawarkan fleksibilitas dan solusi atas keterbatasan metode pembelajaran tradisional, kebijakan ini menghadapi tantangan seperti kesenjangan akses teknologi dan infrastruktur yang tidak merata. Di sisi lain, masyarakat semakin aktif menyuarakan opini mereka melalui media sosial, termasuk TikTok, sebagai platform populer terutama di kalangan generasi muda. TikTok menjadi media yang potensial untuk memahami respon publik terhadap kebijakan pendidikan. Melalui analisis sentimen di TikTok, pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan dan merumuskan strategi perbaikan yang lebih responsif dan inklusif. Yang kedua ada permasalahan penelitian, yaitu pertama ketidaksiapan infrastruktur dan adaptasi masyarakat terhadap PJJ. Yang kedua, kurangnya penelitian tentang respon publik terhadap kebijakan pendidikan di TikTok. Yang ketiga, pentingnya analisis sentimen berbasis data untuk evaluasi kebijakan. Adapun tujuan penelitian yaitu pertama, menganalisis sentimen publik terhadap kebijakan Merdeka Belajar dan PJJ di TikTok. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sentimen. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis data untuk pengembangan kebijakan pendidikan. Adapun manfaat penelitian ini yaitu bagi pembuat kebijakan, yaitu untuk memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan. Kemudian bagi dunia pendidikan, mengurangi ketidakmerataan akses pendidikan melalui kebijakan yang lebih inklusif. Kemudian bagi penelitian, mengembangkan metode analisis sentimen berbasis natural language processing menggunakan data dari media sosial. Adapun landasan teorinya, yang pertama analisis sentimen, yaitu proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi opini publik dalam bentuk teks. Kemudian yang kedua, TikTok sebagai platform opini, media populer yang interaktif untuk menyuarakan pendapat terkait isu sosial. Yang ketiga, metode regresi logistik, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen menjadi positif, negatif, atau netral. Selanjutnya, evaluasi kebijakan melalui sentimen. Penggunaan analisis sentimen untuk mengevaluasi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Ada pengumpulan data, itu kita mengambil data komentar di TikTok menggunakan teknik scraping. Kemudian yang kedua, pemrosesan data. Kita membersihkan teks dari noise, tokenisasi, dan stemming. Kemudian selanjutnya ada analisis sentimen menggunakan model regresi logistik untuk klasifikasi sentimen. Selanjutnya ada evaluasi hasil, yaitu menganalisis distribusi sentimen berdasarkan faktor demografi dan geografis. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil analisis sentimen. Mayoritas sentimen publik terhadap kebijakan Merdeka Belajar dan PJJ bersifat positif. Yang kedua, tantangan utama, infrastruktur teknologi yang belum merata dan kesiapan masyarakat. Kemudian ada pembahasannya itu, mayoritas sentimen publik terhadap kebijakan Merdeka Belajar dan PJJ bersifat positif. Kemudian yang kedua itu tantangan utamanya
infrastruktur teknologi yang belum merata dan kesiapan masyarakat. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, distribusi sentimen. Opini masyarakat terhadap kebijakan pendidikan, terutama Merdeka Belajar dan PJJ, menunjukkan beragam sentimen positif, negatif, dan netral. Kemudian ada faktor pengaruh sentimen, yaitu ketidakmerataan akses digital, kesiapan guru dan siswa, serta fleksibilitas kebijakan menjadi faktor utama yang memengaruhi sentimen publik. Selanjutnya peran TikTok. TikTok sebagai platform media sosial memainkan peran penting dalam menyuarakan opini publik secara real-time, menjadikannya sumber data relevan untuk evaluasi kebijakan. Kemudian ada metode regresi logistik, yaitu analisis sentimen menggunakan regresi logistik dengan pustaka Python, efektif untuk mengkategorikan sentimen publik, memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.